Eh? 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 Wis kebal ya. Akhirnya bojone sing sumpek ya. Disuring-uring ya ora karena mancing mulai ba'da subuh sampai ba'da maghrib. Hehehe. Oleh iwak piro? Hehehe. Iwak water telu. Hehehe. Nggih. Jadi wal kali jadi slow living ya. Urip sing slow-slow saja, sing santai-santai saja. Ngene niku tiang-tiang muhsin niku lek misale duweni kanca elek, kanca apik ya padha wae tingkah lakune ora berubah. Duweni tangga apik, tangga elek ya tetep prilakune ku ya ora berubah. Duweni apa ae sing dheweke iso bakalno gawe mangkele dheweke ya tetep gak berubah nggih. Terus wonten criyos nek mboten salah suka khalifah kula kok supe nggih. Jadi nyuwun nasihat dumateng gurune. Nyuwun nasihat dipun nak paringi nasihat kados ngeten saking gurune niku. Semua akan berlalu. Nah, jadi dheweke nyuwun nasihat dumateng gurune. Kali gurune namung dipun paringi pitutur prinsipe ngene lho Kang. Duka raja lek mboten salah niki sing nyuwun nasihat. Canangkan dalam hatimu bahwa segala sesuatu akan berlalu. Niscaya hatimu itu tidak akan pernah galau atau gundah namanya? Gundah gulana. Suatu ketika dia mendapatkan kenikmatan eling pituture gurune. Segala sesuatu akan berlalu. Oh iya, cilik ungkas paling aku ya mari seneng-seneng ini aku ya susah. Mari oleh kenikmatan segala sesuatunya akan berlalu. Wah, berarti ya aku ora suwe nikmati kaya ngene. Jarak berapa lama dia pun mendapatkan kesusahan. Yang dia ingat adalah petua gurunya bahwa hal ini akan berlalu. Itu yang membuat dirinya bisa enjoy dalam menghadapi hidup. Jadi kayak misalnya awak dhewe saiki kena kenikmatan, yo rasa seneng-seneng terlalu bangga sampai dipamer-pamerno ndak karo-karan tetep sebentar lagi juga berlalu. Nalikane awak dhewe mari kena susah, kena cubuh, ya sebentar lagi juga berlalu. Ketumpuk utang, ya sebentar lagi berlalu. Kali panen gagal kaya kula gagal panen apokat barang kena hama segala macam delok ngene iki eling pituture guru sufi wau niki lah iki gagal panen iki panene ora melimpah kaya ngene ya wis bentar lagi ya berlalu muga-muga besok ya panen utuh apokat dicolong maling ya wis bentar lagi berlalu ya wis ya kayak ngeten niku ya kon untukku cepot wayah mulai kaji loworo ya sebentar lagi berlalu pasang untuk palsu misalnya kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu lek wong wis pada puncak muhsin itu enak ya. Itu memang abot ya ngelakoni ya. Terus kemudian yang keempat cirinya adalah gampang memberi maaf kepada wal afina aninas dan gampang memberikan maaf kepada manusia. Jadi tidak gampang dendam, tidak gampang. Kalau yang ketiga tadi tidak gampang emosional, sedangkan yang nomor 4 yaitu wal afina annas dan yang mereka yang gampang memberikan maaf kepada sesamanya, kepada sesama manusia. Disakiti kayak apapun dia gampang memberi maaf, difitnah seperti apapun dia juga gampang memberi maaf ya. Karena ketika kita menyimpan luka itu akan berpengaruh pada kesehatan jiwa, kesehatan mental kita sekaligus juga fisik kita. Ada beberapa hal yang menarik. Saya tidak tahu ini kajian penelitian yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak. Jadi ada beberapa penderita sakit secara fisik ya, itu memang diawali dari gejala non fisik ya. Non fisik jangan dimaknai sebagai gejala gangguan non medis segala macam. Tapi gejala non fisik ini adalah ketika seseorang banyak merasakan tekanan,
maka itu akan merembet kepada hatinya atau mungkin secara fisik pada jantungnya. Jadi ada silakan nanti dibaca di salah satu jurnal. Saya kemarin hanya baca link tautannya di akun medsos Facebook saya itu. Ada yang komentar. Berdasarkan pengalaman beberapa orang kerabatnya yang menderita kanker atau tumor dan lain sebagainya. Itu kaitannya sama itu. Sama pola pikir. Misalnya ada kecenderungan ketika seseorang itu menderita kanker di titik sini, titik situ, itu dihubungkan pada kebiasaannya, mungkin kesehariannya dia gampang mendapatkan tekanan, disimpan dalam hatinya sehingga merembet sedemikian rupa. Walaupun klaim-klaim semacam ini itu harus dijadikan sebagai salah satu, bukan secara mutlak, sebagai rujukan agar kita semakin berhati-hati dan sebagainya. Termasuk juga pada penyakit-penyakit yang lain ya. Makanya yang paling enak isi hidup ya tadi itu. Nah, sebentar lagi ini juga berlalu ya. Pokoknya yang paling penak jangan pernah menyimpan dendam di hati kita. Iku engko wis pokoke urip iku ora penak nggawa dendam, nggawa mangkel ya. Nggawa dendam ora penak to ya. Ayo dijak Pak Israfil, misalnya saya dendam sama siapa, misalnya Pak Dur ada di sini, saya dendam sama Pak Dur. Ayo Gus, nah acara MWCNU misalnya, ono Pak Dur apa ora? Nggih wonten Pak Dur hadir sebagai ketua ranting. Aku mau teko aku. Walah. Nongkol atine. Jadi ya plong kayak gitu ya kan ya. Jadi hal-hal semacam itu yang justru menghambat pikiran kita. Makanya dalam menjalani prinsip hidup seperti yang disampaikan oleh guru sufi tadi itu, bahwa segala sesuatu itu akan berlalu. Ada yang kena kesusahan yo eling meneh. Alah dilungkas yo mari dilungkas berlalu. Kena kenikmatan alah mari kenikmatan mari yo kena ya wis kayak gila apa jenenge cokro manggilingan jare wong Jawa. Segala sesuatu ya habis ini ya berputar sebagaimana berikutnya. Makanya ketika kita dalam posisi di atas sebagai pemimpin atau sebagai atasan jangan pernah bertindak kasar kepada anak buah, karena jabatan kita itu temporer. Sedangkan yang diingat oleh orang-orang yang pernah kita lakukan adalah bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Ya ini pesan buat saya yang saat ini sebagai rektor, pesan juga buat siapapun yang di sini jadi pimpinan. Ini ada Pak Dur kepala sekolah, ada kepala sekolah siapa. Orang itu tidak akan mengingat jasa kita. Yang diingat siapapun itu biasanya kejelekan-kejelekan kita ketika kita sudah tidak lagi menjabat. Jadi ingatlah bahwa jabatan itu sementara alias temporer dan cara kita memperlakukan orang lain itu yang akan selalu diingat. Ada sebuah perusahaan yang dulu memiliki bos sangat keras, kasar kepada anak buahnya. Suatu ketika si bos ini diganti oleh bos yang lain. Lalu mungkin karena dia masih merasa memiliki power dan sebagainya, tiba-tiba dia datang ke kantornya, meskipun dia tidak lagi menjabat, dia memerintahkan kepada orang yang di situ menjadi office boy, kon gaekno kopi. Gaekno kopi aku. Apa kejawab office boy? Dulu Anda pimpinan saya, Pak. Sekarang pimpinan saya sudah yang lain, bukan Anda. Anda tidak perlu memerintah saya. Artinya dari situ kan sudah terlacak bahwa cara kita memperlakukan orang lain itu yang akan mempengaruhi persepsi orang lain pun dalam mempengaruhi diri kita, kan seperti itu. Walaupun juga tidak semuanya yang kita perlakukan baik juga akan baik kepada kita. Solusi ini biarlah segala sesuatu akan berlalu, ke enjoy wae, kan itu kan ya. Ya. Terus itu. Jadi muhsin itu tadi ada 4 dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Nah, ini ayat ini tadi sudah ya. Jadi siap ini tidak demikian kata Allah. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun
falahu ajru inda rabbi, maka pahala bagi orang muhsin yang berbuat ihsan ini itu ada pada sisi Tuhannya. Nah, berkaitan soal makna muhsin, makna ihsan dan sebagainya, tadi rujukannya diantaranya adalah surat Ali Imran ayat 134, sedangkan para ulama manakala memaknai dalam surat Ali Imran ayat 134 berbeda pendapat. Ada yang memaknainya sebagai ihsan sebagai husnul khuluq, ya, akhlak yang baik, ya. Ada yang memaknai sebagai tingkah laku zahir maupun batin yang memang bersih, memang ikhlas dan lain sebagainya, ya. Walau ajru inda rabbi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka ini tidak memiliki rasa takut dan juga tidak pernah merasa susah, ya. Karena Indonesia ini contohnya model wong muhsin, wong ihsan itu ya Gus Dur, ya. Gus Dur itu luar biasa, ya. La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ora duwe wedi, apa jenenge menungse ora duwe wedi. Pateni ping pira ya ora wedi. Walau yahzanun ora duwe susah, jadi se enjoy wae, ya. Aku ngerti Gus Dur Sara tahu, ya. Dan beliau itu ya sekangking paslenang pangeran, bahkan ya tidak memiliki kepentingan apa-apa. Bahkan ketika menjabat sebagai presiden pun Gus Dur itu juga tidak pernah melakukan upaya untuk memperkaya dirinya dan keluarganya, ya. Bahkan Gus Dur selesai menjadi presiden itu kan sempat juga bahkan utang, ya, ke Mbak Alisa, utang nang anake rek. Coba bayangno rek, ya, presiden keempat RI, ya, mantan PBNU berapa periode. Ya wong iki lek misale awak dhewe iso wis numpuk-numpuk kekayaan. Gus Dur itu sampai bingung golek duit ketika beliau menjelang wafatnya. Betapa zuhudnya orang ini, betapa wirainya orang ini, tidak mau memperkaya dirinya dan sebagainya, apalagi keluarganya. Bahkan saya dapat cerita kemarin dari siapa itu menjelang Gus Dur hendak menikahkan putrinya, entah Mbak Yeni atau siapa. Gus Dur itu yang golek utangan. Coba bayangkan. Orang sekali berbeliau, ya la khaufun 'alaihim walahum yahzanun, ya iki. Jadi apa? Ya wal kadhiminal ghaidz, ya, termasuk ketika Gus Dur dicaci maki, termasuk ketika diserang oleh DPR, wal kadhiminal ghaidz, Gus Dur tidak memiliki amarah untuk melakukan pembalasan. Wal afina 'anin nas, ya. Ini hebatnya Gus Dur. Apa? Wal afina 'anin nas, memberi maaf kepada sesama manusia. Coba Gus Dur waktu itu menjabat sebagai presiden. Yang didatangi pertama kali oleh Gus Dur itu Pak Harto. Ya, bicara di dalamnya Pak Harto di Jalan Cendana itu lama Gus Dur di situ. Didampingi adiknya Pak Umar Wahid, ya. Itu ngobrol lama. Kenapa Gus Dur semacam ini? Karena Gus Dur tahu, ya, meskipun Pak Harto itu pernah menyakiti, bahkan ingin menggeser posisinya dari PBNU, mengkerdilkan PBNU, tidak ada faedahnya melanjutkan dendam. Termasuk ketika kunjungan-kunjungan Gus Dur yang dilakukan secara inkognito, tidak resmi kepada beberapa orang yang sebelumnya melakukan permusuhan terhadap dirinya. Itu sesuatu yang menarik. Makanya kadangkala gerak lelaku seseorang menjadi seorang sufi, ya, itu tidak tampak secara zahir, secara pakaian, tapi tampak secara perilaku, ya. Orang mengecap Gus Dur sebagai seorang liberal segala macam, saya tidak. Gus Dur ini yang kemudian apa itu nanti menerapkan prinsip sebagai seorang muhsinin, sebagai seorang yang mengamalkan apa yang disebut di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 itu. Apa itu? Termasuk yang pertama ada alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Wah, itu kalau cerita Gus Dur itu luar biasa. Ya, ketika Gus Dur waktu itu di PBNU, ya. Di PBNU itu banyak kantor PBNU zaman Gus Dur itu kantornya ketok kemproh, tapi itu justru merakyat. Jadi bis-bis toko Cirebon, nang PBNU nginep lesehan nang ngene apa asrama apa jenenge musala PBNU wis keleleran nang ngarep cangkruan. Jadi kantor rakyat. Maka saya dapat cerita itu dari kemarin waktu saya ke Jakarta, itu ceritanya soal Gus Dur itu. Karena dia waktu sekarang jadi pejabat di Kemenak. Waktu itu di IPNU dan di kantornya di PBNU.
Suatu ketika mereka ini datang ke PBNU, para kiai-kiai dari Cirebon habis ziarah ke makam luar Batang atau bagaimana, pokoknya habis ziarah wali itu. Mampir dia ke PBNU, leyeh-leyeh, terus tanya ke anak-anak Ibnu itu kan. Ke anak-anak Ibnu tanya, kantornya di mana Mas? Ini Pak, naik ke sini, ini kantor Ibnu. Ini mau sowan ke Yai Hasyim Muzadi. Oh Pak Hasyim ini ke luar negeri kalau tidak salah. Kira-kira sowan ke Gus Dur ada? Sebentar dicek, mobilnya ada Gus Dur. Kaget ngomong, loh kok Gus Dur sih koper? Ngantor di PBNU, walaupun saat itu ketuanya Yai Hasyim Muzadi. Wah datanglah, saking kagetnya, plus senengnya kiai-kiai dari Cirebon yang naik bis sama warga-warga, kiai-kiai kampung itu. Salaman karo Gus Dur iki seneng, tapi mari salaman lungguh, gak iso ngomong Pak. Saking ketenggengen, mosok ketemu Gus Dur tenan itu loh. Saking ketenggengen, akhirnya dipersilakan sama beliau itu. Monggo Pak, jenengan matur ke Gus Dur. Kula bingung Mas matur nopo. Wis ketemu tok ae wis seneng kayak ngene ya. Wah itu. Terus kemudian kalau misalnya waktu itu ketika di PBNU pun Gus Dur itu banyak dikasih sangu sama beberapa orang, termasuk amplop-amplop beliau dari ngisi seminar dari koran Wesel. Karena beliau sering nulis di koran, itu dikumpulkan. Pernah beberapa orang anaknya, temannya Gus Dur, kuliah di Jakarta itu kesulitan keuangan. Mampir ke Gus Dur, ke kantor PBNU. Ada apa? Saya putranya ini, kadang saya keponakannya ini. Loh, ngoten niku Gus Dur ya percaya loh Pak. Padahal misalnya ngaku-ngakuan ya iso ya. Butuh apa? Butuh anu Gus, anu niki katanya lho Pak, butuh apa? Butuh arto damel kuliah piro? Ngene, buka Gus Dur buka amplop. Ya, iki kayak ngene. Terus kene ono meneh. Sampai ada tamu yang menyaksikan, ada orang yang senangis-nangis lah kayak gitu ya pada Gus Dur. Ya modus lah. Kalau kita itu mengatakan itu modus saja. Jaluk duit gini. Ya karena Gus Dur di PBNU itu sangoni. Tamunya itu melongo. Sangoni akeh temen. Karena tamunya itu tahu kalau itu pasti modus penipuan. Gus, kok jenengan sangoni kathah niku ngapa to Gus? Iku lho modus penipuan. Ya wong njaluk ya tak wehi. Urusan penipuan ya karo Gusti Allah. Awak dia ora nyucuk, Pak, ya kan? Kan gitu kan. Belum lagi kesaksian dari pendereknya Gus Dur itu, Mas Munib namanya. Waktu itu Gus Dur di Ciganjur ya, di dalamnya. Itu rombongan ketika Syawal, sowan Syawal Bodo Riyoyo. Itu kan banyak, semua Madura, wong Jawa, wong Cirebon wis sepeda motoran, wis gak karo ngepis segala macam. Termasuk pejabat segala macam itu sowan ke Gus Dur. Itu kan biasanya ya bahasa Maduranya apa nyabis ya. Ngamplopi lah ya Mas Rewel ya. Amplop itu ada salaman Gus Dur, amplopnya ditaruh di kakinya Gus Dur. Ditaruh di kursi bagian bawah. Jadi Gus Dur nerima salaman. Itu diwehno gitu. Ini pejabat-pejabat ya, sekolahane wong-wong kandel. Deke nang kene. Lah sing wong cilik iku mau wis alasane nyuwun anu pangestune Gus, badhe bangun musala. Butuh piro? Sak menten Gus dicah sawukno karo Gus. Amplop mau iku lho, gak didelok ya Gus gak bisa meninggal jadi. Ya gawon. Anu juga kula sakit. Ya. Anu masa. Iki la ya al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul musin. Disakiti kayak apapun ndak mbales. Ya, andai kata waktu itu Gus Dur mau sudah itu golongan banser jemper sing berangkat kan belum cari pin iku ya. Pasukan berani mati perang saudara waktu itu. Ya, Banyuwangi dan sebagainya. Terus kemudian apalagi yaitu waktu Gus Dur itu diperalat oleh Abu Hasan ya kan. Padahal Gus Dur itu waktu itu pernah mengangkat Abu Hasan sebagai ketua Mabarot NU, divisi sosial. Ternyata yaitu di balik layar yang menusuk Gus Dur dari belakang. Ya. Apa jawab Gus Dur? Ya jarno wae. Cek lapang ya ini. Kayak gini gak wali terus diarani apa bos? Nah, orang mengatakan wali Gus Dur gini, aku percaya. Kalau Gus Dur itu salah satu orang terbaik yang dikirimkan oleh Allah untuk Indonesia.
yang tingkah lakunya itu selalu bersandar pada Al-Quran. Kalau soal bicara zuhud dan lain sebagainya, itu Gus Dur zuhud di antara sezuhud-zuhudnya orang. Saya masih ingat ya, coba mantan presiden lagi Pak Anwar ya. Saya sowan Gus Dur itu tanggal 4 Januari 2009 di Jakarta di kantor PBNU. Saya tahu ada mobil EPV. Saya lupa mobilnya, bukan Suzuki EPV tapi Nissan, bentuknya kayak EPV. Platnya itu B1926AW, sampai hafal saya. Saya tanya ke teman-teman, "Iki mobil Gus Dur nggih?" Ya cek sederhana lho. Iki mobilnya kelas kepala desa lek aku ini. Itu kelasnya mantan presiden. Ya kan, mantan presiden nanti ya Mercy segala macam itu kan. Jadi itu sangat-sangat sederhana. Bahkan itu justru yang kaya itu adalah orang-orang yang menjual nama Gus Dur untuk kepentingan pribadinya. Ya. Tapi Gus Dur sendiri saya percaya beliau itu seorang yang zuhud, seorang yang salik, ya. Seorang yang zuhud, seorang penempuh jalan menuju ridhonya Gusti Allah. Nyoh kantong bolong itu, sifat kantong bolong. Apa kantong bolong nerima amplopan, nerima duit teko wong gak kanggo dhewe, kanggo liyane segala macam. Jadi kezuhudan Gus Dur sampai itu utang nang Mbak Lisa ya, sebelum wafat itu ditakonnya, Lisa aku nyilih duit 5 juta ono. Lho damel napa kanggo cekelan ya Allah. Kanggo cekelan. Ono meneh critane Gus Dur itu. Nglempruk turu nang ya Allah apa jenenge? Sepur. Dapat sepur eksekutif, sepur sebelum zamane Pak siapa? Reformasinya Pak siapa? Ignatius Jonan. Sepur tahun 2008, 2007, 2005 itu lah seburuk-buruknya sepur, ya kan? Seburuk-buruknya kereta api. Pernah Gus Dur itu diundang. Kalau nggak salah ke Cilacap atau mana itu saya bukunya dia baca di bukunya Ayas Hikam. Itu diundang, ya. Itu nggak gelem dijemput helikopter, milih numpak sepur ekonomi, wes. Nah, habis itu ngomong nang Mbak Lisa, maaf Mbak Yeni ya lho salah. Yen aku boleh no koran. Damel napa Pak? Kituru lesehan. Kituru lesehan. Ya Allah, itu tidur Gus Dur itu di apa namanya? Di lesehan apa di lantai gerbong. Kaget wong. Ya dia pas pampres kan ngawal kemana-mana itu kan. Buat apa Pak? Ini ada Gus Dur. Kaget kabeh lho Gus. Padha meneng kabeh. Awalnya kereta ekonomi itu pertama rame, akhirnya diam, terus kemudian ngerti lah Gus Dur badhe sare, tapi Gus Dur pas melek kemudian ya salaman kabeh akhirnya. Jadi hal-hal semacam itu yang namanya muhsinin. Itu salah satu kalau saya menjelaskan apa wujud orang muhsin ya, saat ini. Kalau kita mau menulis muhsin zaman sahabat ya wis oke lah. Muhsinin zaman para salafus saleh wis oke lah. Tapi muhsinin zaman sekarang ya diantaranya ya Gus Dur itu yang menerapkan prinsip yunfikuna fis-sarra wad-dharra sekadya apa wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas ya. Menerapkan surat Ali Imran ayat 134 ini. Terus ini 100 berapa ini 112 ini. Iya bener pancen sapa wong kang masrahaken jiwa ragane marang pangeran dheweke bakal padha oleh ganjaran ana ing ngersane pangeran lan ora bakal wedi lan ora bakal susah. Wa qalatil yahudu wa qalat lan ngucap sapa al yahudu wong Yahudi laisat ora ana sapa an-nasara wong Nasrani ala sayin iku ing atase bener wa qalat lan ngucap sapa an-nasara wong Nasara laisat ora ana sapa al yahudu wong Yahudi ala syai'in iku ing atase bener wa hum utawi Yahudi Nasara iku yatluna padha maca Yahudi lan Nasara alkitab ing kitab kadzalika kaya mengkono pangucap qala ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzina misla qaulihim ing apa iki ucapane
ing umpamane pangucape Yahudi lan Nasara. Wallahu mangko utawi Gusti Allah iku yahkumu bakal ngukumi sapa Gusti Allah. Bainahum ing dalem antarane manungsa yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalem barang kanu kang ana apa manungsa kabeh fihi ing dalem ma iku ikhtalifuna padha sulaya sapa manungsa kabeh. Jadi ini dilanjutkan tadi padahal sudah diberikan ketentuan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 112 mengenai siapa yang berbuat ihsan dan menyerahkan jiwa raganya untuk memasrahkannya kepada Allah. Ya, maka kemudian di situ pun dalam ayat selanjutnya Allah menerangkan pola tingkah orang Yahudi dan orang Nasrani yang saling mengklaim kebenaran di antara mereka. Ya, wa qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu 'ala syai' wa hum yatlunul kitab ya. Jadi mereka ini sama-sama mengklaim ya. Jadi orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu bukan menganut sesuatu yang benar. Sebaliknya juga orang-orang Nasrani juga mengatakan sebaliknya. Orang-orang Yahudi juga kayak gitu sesat semua. Wa hum yatlunul kitab, padahal mereka itu membaca kitab Taurat dan Injil. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mitsla qaulihim. Lah iki wis ana wong eyel-eyelan kaya ngene iku. Lah kok tenan ana wong-wong musyrik Mekah iku ya ngomongi kaya ngene iku. Lho kowe iki Yahudi, kowe iki Nasrani yo salah, sing bener iki aku. Lah telung kelompok sesat kabeh iki. Ya, malah kaya ngoten niku terus mantun niku Gusti Allah nglanjutaken fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu yakhtalifun, dan Allah akan menghukumi perselisihan di antara mereka pada hari kiamat ya. Ayat 113 ini turun ya, oleh sebagian mufassir diriwayatkan bahwa turunnya ayat ini lantaran terjadi perselisihan antara orang Yahudi dengan orang Nasrani terhadap klaim-klaim kebenaran dari mereka. Melanjutkan ayat yang 111, la yadkhula qalu wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, mereka berkata bahwa yang akan masuk surga itu adalah hudan, orang-orang Yahudi itu, au Nasoro atau kelompok Nasrani. Klaim-klaim kebenaran ini yang kemudian ditegaskan oleh Allah bahwa mereka ini salah meskipun mereka itu membaca kitab ya, wa hum yatslunal kitab ya. Jadi ini adalah bagian dari cara Allah merekam detik-detik perselisihan dan klaim kebenaran di antara dua kelompok agama besar, antara Yahudi dengan Nasrani, plus ruwet maneh ditambahi orang-orang musyrik ya. Kadang ada kalimat kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mitsla qaulihim ya. Jadi itu ditambahi sedemikian rupa terhadap klaim-klaim kebenaran semacam ini. Oleh karena itu, nah ini kalau kita ini balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Kalau memang kita ingin menjadi bagian dari orang muhsin, maka menerapkan prinsip dalam surat Ali Imran ayat 134 dan juga ini waman aslama wajhahu lillah, memasrahkan jiwa ragane menurut Bayai Bisri Mustafa, jiwa ragane dipasrahno menyang Gusti Allah. Makanya ini yang paling penting di dalam orientasi kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Penempatan keindonesiaan itu harus urutan nomor 2. Karena selama ini saya ngelatih di Ansor itu, saya emoh menempatkan NKRI harga mati di dalam yel-yel pertama, Pak Dur. Yang ditempatkan pertama kali itu apa? Islam. Jadi saya pun jarang sekali saat ini ketika ngomong nang acara-acara Ansor deradikalisasi, radikalisme, wis jarang. Mergo saiki abad kedua NU iki, awake dhewe kudu nata manajemen internal kita sebelum kita bersatu padu dalam tanda kutip memusuhi kono. Wis talah fokus memperkokoh program-program kita yang bermanfaat, yo ngopeni wong mati, yo ngopeni wong urip, yo ngurusi soleh secara ritual, yo jadi soleh secara sosial, yo soleh secara profesional. Nah,
Target yang selanjutnya ketika kita hendak membangun NU itu adalah penataan kader ya. Kader-kader arek-arek nom saiki nang netizen. NU itu tampak usang, tampak sebagai organisasi tua yang manakala kita tawarkan kepada mereka, mereka akan menjawab, apa manfaat saya ikut NU? Ketika kita tawarkan Ansor, ayo ikut Ansor. Yang ada di dalam benak mereka itu bukan orang-orang hebat dari kalangan Ansor zaman Yai Wahid Hashim, Yai Husaini, dan lain sebagainya. Yang ada dalam benak mereka itu Ansor. Itu identik dengan Abu Janda. Yang kontroversi. Nah ini penataan semacam ini harus dilakukan sejak dini. Makanya ayo Pak Dur, ini ranting NU digerakkan sedemikian rupa. Pak Dur ranting NU kan di ketua, programnya sudah bagus, program sosial, perlu kita tingkatkan lagi sehingga NU itu kelak akan menjadi sebuah organisasi dengan manajemen bagus, kualitas SDM yang militan, bermartabat, bermanfaat, sehingga ketika orang hendak berurusan dengan NU mereka berpikir 1000 kali. Belak-belakan aja. Sekarang itu kadang-kala orang NU ya itu ketika kita tawarkan kepada generasi muda, udah nanti diajak cari proposal di pinggir jalan. Klaimnya kan semacam itu anak-anak muda. Makanya slogan atau moto-moto seperti nang kaos, mbahku NU, bapakku NU, guruku NU, kowe arep lapo. Iku slogan sing pas tahun 1955. Saiki di kaos kok ngene iku mlaku-mlaku arek SMA. Lapo? Lah kowe lapo? Mbahku NU. Lah lapo? Aku lho ora melok raimu. Jadi kita jadikan organisasi kita itu sebagai organisasi yang bermartabat, yang membuat orang lain itu segan ketika berurusan dengan kita yang mau jahati, tapi membuat orang lain tertarik untuk mencintai organisasi kita, sekaligus merasa berhutang budi kepada organisasi kita, plus merasa tidak terrepotkan dengan organisasi kita. Nah, ini kita mulai dari ranting Ansor, mari mulai. NU betul. Program NU kok yasinan. Programi ranting NU kok yasinan tahlil wis biasa. Ora usah nganggo organisasi wis mlaku dhewe, Pak. Jamiah wis mlaku. Ya kan? Nah, jadi program-program itu makanya iki Pak Dur misalnya ngajak nongko nanti apa? Parenting NU. Wah, ke sana. Nah, semacam itu. Pokoknya kudu ngimbang antara ngurusi wong mati karo ngurusi wong urip ya. Jadi hal-hal semacam itu harus kita pertimbangkan supaya NU itu tidak bubar. Orang-orang kawan-kawan saya bilang NU iku malati. Ya lek bagimu, bagi wong liya ya ora. Ya kan? NU kuwi didirikan oleh wali. Ya kan biasanya gitu. Iya, sing dirikno wali. Tapi iso ae organisasi iki bubar mergo kualitas kadere kaya awak dhewe. Blegedes kaya ini, nah itu ya kan. Jadi ke depan ya itu orientasi abad kedua NU itu kebesaran NU memang harus tampak, bukan lagi pada umbul-umbul, bukan lagi pada pergerakan massa, tapi pada capaian-capaian program dan aset. Wis talah sing paling penak iku dadi wong sugih, Pak. Blak-blakane Muhammadiyah iku sugih, asete akeh, Pak. Ya. Jadi pengennya dewi ku kayak ngeniku organisasi. Jadi di Pakistan itu ada organisasi Edi Foundation. Yang kita harapkan kayak gitu Pak Dur, Pak Yudi. Edi Foundation itu pendirinya Abdul Sattar Edi, orang termiskin tapi paling kaya sedunia. Kenapa orang miskin paling kaya sedunia? Lantaran dia wong miskin memang. Tapi kaya sedunia karena banyak orang nitip donasi ke dia. Tidak dipakai untuk acara seremoni, Pak. Tapi dipakai untuk beli ambulan, bahkan helikopter, bahkan pesawat. Beli apa? Pesawat, Bos, itu pesawat telepon. Pesawat beneran, Pak. Sehingga orang ketika mau berurusan dengan Edi Foundation,
Itu sungkan, Pak. Di Pakistan itu ada perang antara pemerintah dengan kelompok ekstremis. Ya. Saking terhormatnya Edi Foundation yang menyediakan ribuan ambulan. Ketika derdor, on ambulan lewat, ambulan tulisannya Edi Foundation. Iku langsung bendera putih kabeh. Ono ambulan lewat, Pak. Wis ambulan ini masuk, sing teko ekstremis memberontak, jenazah koncone, apa koncone terluka, telepon ambulan, sing tentara pemerintah luka, telepon ambulan foundation, Edi Foundation, ambulan ini ngalih, perang mana, Pak? Yang kita inginkan itu kayak gitu. Jadi itu tidak ada, sampai ada. Ini cerita, tidak tahu nyata atau tidak. Edi ini, Abdul Sattar Edi, itu pernah menolong orang di jalan. Ketika dia menolong orang, ibu melahirkan atau gimana, dicegat karo perampok, Pak. Dicegat perampok. Sudah ditodong, coba sopir ambulan dicegat perampok, itu nang Pakistan, Pak. Buat dirampok kayak apa. Nah, ketika Anda menodongkan senjata, ingat wajahnya. Nah, ini kan dulu yang pernah nolong bapakku. Wong iki, gak situ dirampok, Pak. Malah ditunjukkan jalan. Ini adalah kekuatan jaringan, kekuatan pendanaan untuk program-program yang bermartabat dan bermanfaat. Iki sing dadekno wong iku segan, Pak. Oke? Segan. Yang kita inginkan kayak gitu, Pak Basir. Izhari Jombang. Ini apa produknya? Sesuatu organisasi dikatakan hidup manakala ada inovasi program di dalamnya, ada novelty, kebaruan di dalamnya. Ya, saya tidak mengatakan misalnya NU, pengurus NU itu jarakno sing kelan istighosah, pelatihan iku melakukan, iku stagnan, Pak. Karena itu memang kewajiban kita sebagai bagian dari organisasi. Jadi kan harus ada keuangan umat. Itu harus untuk aset yang bermanfaat untuk umat, ya. Bukan dihabiskan untuk konflik. Wong NU kaya awak dhewe kadang iku ribet nang konflik, entek nang seremoni, Pak. Nggih mboten? Hah? Lho mari dilantik konflik, akhirnya program ora jalan, Pak. Ya kan? Enggak ngono seremoni. Sing paling menganu ya seremoni itu pada semester ganjil. Kalau di misalnya kayak Agustus tasyakuran kemerdekaan, mari ngono Oktober ngetono dana meneh iku durung, kemudian terak sing jenenge mulutan, mari ngono apa meneh Oktober koyo tahun wingi hari santri ngetono dana meneh, parade festival meneh, mari parade meneh hari pahlawan. Ini pernah saya obrolkan dengan Mas Ridwan Hamid. Energi kita itu entek kanggo perayaan, Pak. Dan dana kita, ya gitu loh, ya kan. Oke, jadi kita berusaha menjadi bagian dari al-muhsinin, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran 134. Ya. Jadi kita orang NU berusaha melahirkan generasi-generasi yang melanjutkan melanjutkan jejak kita. Nggak akan dikenang oleh anak cucu kita, itu bukan kita menyelenggarakan ini, menyelenggarakan itu, tidak. Tapi kebermanfaatan kita untuk Islam dan untuk Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.